Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Abdurrahman, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Administrasi Bisnis, kelas malam 224B01. Di sini saya ingin menjelaskan etika berbisnis atau etika dalam perkantoran dan cara bergaul di dalam dunia perkantoran. Jadi di sini etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan yang tidak tertulis, sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Menurut ahli manajemen Charles W. L. Hill dan Garrett R. Jones, etika bisnis adalah sebuah ajaran yang membedakan yang benar dan salah, yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategis yang melibatkan masalah moral. Tujuan dan manfaat etika bisnis. Tujuan akhir dari etika bisnis tentu melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif, sehingga lebih dianggap terpercaya. Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan. Jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik, lalu suasana bekerja akan semakin kondusif dan suportif. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri. Contoh etika bisnis yang baik. 1. Bersikap jujur. 2. Menyebutkan nama. 3. Berpakaian rapi. 4. Penggunaan bahasa yang baik. 5. Berdiri saat berjabat tangan. 6. Membayar tagihan. 7. Mengucapkan terima kasih. Dan masih banyak lainnya. Pentingnya menerapkan etika dalam bisnis dan keseharian. Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara bergaul di lingkungan kerja atau perusahaan. Yang pertama, percaya diri. Jika kamu baru saja bekerja sebagai karyawan di perusahaan, pasti kamu akan merasa canggung terhadap karyawan lain. Kamu akan menganggap karyawan lain adalah senior yang harus dihormati. Kadang ada rasa canggung yang terus menghantui dalam beberapa hari selama di tempat pekerjaan. Nah, sebaiknya kamu hilangkan semua rasa canggung atau segan terhadap karyawan-karyawan yang terlebih dahulu bekerja di perusahaan kamu saat ini. Tunjukkan rasa percaya diri kamu sebagai karyawan seperti yang lain pada umumnya. Justru jika kamu memperlihatkan rasa malu, maka orang lain pun akan merasa canggung untuk menyapa kamu. Jadi jangan pernah merasa tidak enak hati saat menjadi karyawan baru di perusahaan. Yang kedua, bijak dalam menggunakan fasilitas. Fasilitas bersama yang sering tersedia di lingkungan kantor seperti microwave, kulkas, dan mesin kopi sebaiknya digunakan dengan bijak. Contoh sederhananya, kamu ingin menghangatkan makanan atau makanan yang berbau menyengat di microwave. Tidak menyimpan barang terlalu lama dan terlalu banyak di kulkas. Lalu kalau tanpa sengaja mengambil atau menumpahkan makanan dan minuman orang lain yang ada di kulkas, tak ada salahnya untuk segera menuliskan not permintaan maaf dan mengganti makanan atau minuman tersebut. Dengan ini kamu bakal dapat diterima oleh rekan-rekan kantor yang lain di perusahaan tempat kamu bekerja. Yang ketiga, membantu membersihkan sampah. Tak ada salahnya menyantap makanan siang di area meja kerja, namun perlu diperhatikan sampah dan piring kotor yang kamu gunakan. Setiap menggunakan area dan fasilitas tersebut, pastikan kamu selalu membersihkan dan merapikannya kembali. Kembalikan piring dan gelas kotor yang kamu gunakan. Rapikan meja dan kursi serta bantal yang kamu gunakan agar teman sekantormu tidak merasa risih.
dengan kotoran yang berserakan di meja kerjamu. Dengan begini, orang-orang akan lebih terbuka dan menerima kepribadianmu, yakni ikut bertanggung jawab atas kebersihan kantor. 4. Ramah dengan teman sekantor. Entah kamu berada di lingkungan kerja pribadi atau terbuka seperti coworking space, yang terpenting adalah kamu harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bersahabat dan ramah. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya adalah dengan memulai obrolan dengan rekan kerja, saling bertegur sapa saat sedang makan siang, atau bahkan saat berpapasan di toilet. Meskipun kebutuhan kamu di perusahaan tersebut hanya untuk bekerja, namun tidak ada salahnya untuk berkenalan dengan orang baru untuk memperluas networking kamu. Kelima, hindari membuat kelompok eksklusif di tempat kerja. Tidak masalah bila kamu punya sekelompok teman yang benar-benar dekat di lingkunganmu. Namun, yang perlu dihindari adalah membuat sebuah kelompok eksklusif dan tidak bergaul dengan orang di luar kelompok tersebut. Menurut The Muse, pertemanan eksklusif bisa membuat kamu repot, terutama bila kamu perlu meminta tolong kepada rekan kerja yang berada di luar lingkaran itu. Bisa jadi kamu akan merasa canggung, atau mereka justru tidak suka berinteraksi karena merasa dikucilkan oleh kamu. 6. Berbicara dengan volume yang rendah. Ruang bersama biasanya dijadikan tempat bekerja untuk mencari inspirasi, tempat untuk menyantap makan siang, bersantai, sampai dengan mengobrol dengan rekan kerja. Namun bukan berarti hal tersebut membuat kamu lupa dan menghargai orang lain. Ingatlah kembali bahwa kamu berada di lingkungan kerja. Meskipun sudah jam makan siang, namun pasti ada orang di sekitar kamu yang masih berusaha berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hargailah orang-orang di sekelilingmu. Usahakan untuk mengobrol dan berbicara dengan volume yang rendah agar tidak mengganggu orang lain. 7. Ikut berpartisipasi dalam berbagai acara. Kamu tak akan pernah tahu kapan dan di mana kamu akan bertemu orang yang tepat yang bisa membawa kamu dan mengajak kamu ke jalan kesuksesan. Selama kamu memiliki lingkungan kerja yang dipenuhi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, manfaatkanlah situasi tersebut untuk berpartisipasi dan berkenalan dengan banyak orang. Biasanya setiap kantor memiliki beragam acara. Jangan ragu untuk berpartisipasi untuk memperluas networking kamu. Siapa tahu beberapa di antaranya bisa menjadi rekan bisnis di masa depan atau bahkan sekedar menjadi teman baik. 8. Jangan gengsi untuk meminta tolong. Kamu pasti pernah mengalami hal kikuk atau canggung saat pertama kali bekerja. Kamu sering bertanya dalam hati apa yang harus saya lakukan. Pekerjaan apa yang harus pertama kali saya sentuh. Nah, daripada pusing memikirkan hal tersebut, lebih baik kamu tanya langsung ke atasan atau teman sebelah kamu. Tugas-tugas apa yang bisa dikerjakan, jangan sampai kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kamu bertanya langsung kepada orang di sekelilingmu, mereka juga pasti akan membantu dan mengarahkan. Yang namanya teman sekantor biasanya akan saling membantu agar pekerjaan yang dikerjakan bisa selesai. 9. Beri masukan. Jika kamu merasa sangat nyaman dengan tempat kamu bekerja dan ingin berkembang bersamanya, cobalah untuk memberikan masukan kepada rekan-rekan kerja kamu, baik itu masukan yang negatif atau positif. Misalnya kamu merasa bahwa mesin kopi sering bermasalah, pastikan teman-teman yang lain juga mengetahuinya agar bisa lekas memperbaikinya. Begitu juga jika kamu menyukai playlist yang sering teman kamu putarkan, berikan mereka pujian. Pergaulan di dunia kerja sangatlah menarik dan beragam. Jadi, tugas kita adalah menemukan cara yang tepat untuk bisa berbaur di lingkungan tersebut dan membuatnya menjadi tempat kerja yang paling nyaman setiap hari. 10. Pahami bahwa semua orang berbeda. Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Tidak semua orang nyaman untuk ditanyai mengenai kehidupan mereka, meski ada juga orang yang tidak masalah untuk membagikan ceritanya. Kemudian, ada rekan kerja yang selalu bisa diajak pergi setelah pulang kerja.
Ada juga yang tidak bisa karena harus memprioritaskan keluarganya. Perbedaan-perbedaan seperti ini sangat wajar terjadi, sehingga kita harus pintar dalam menjaga keseimbangan antara mengejar keinginan pribadi dan menghormati batasan yang dimiliki orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai etika dalam perusahaan dan cara bergaul di dalam perusahaan. Terima kasih.